Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karim Alafis Mediantoro, kelas 12 1. Pada kesempatan ini, dalam rangka menyambut Maulid Nabi, saya akan menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW. Kisah Nabi Muhammad SAW, perjalanan lahir hingga wafatnya utusan Allah. Nabi Muhammad SAW adalah manusia pilihan yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan agama Islam di muka bumi. Kisah Nabi Muhammad SAW dimulai sejak hari kelahirannya, yakni pada tanggal 12 Rabiul Awal atau bertepatan di hari Senin 20 April 571 Masehi. Momen ini terjadi bersamaan dengan peristiwa sensasional di mana terdapat pasukan gajah yang hendak merobohkan Ka'bah di tempat suci nan bersejarah bagi kaum muslimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengirimkan segerombol burung ababil untuk menghentikan perbuatan burung tersebut. Dengan cara menjatuhkan batu-batu penyebar penyakit ketika berpasukan gajah, di tahun yang dikenal dengan tahun gajah inilah Nabi Muhammad dilahirkan di Makkah. Sayangnya, beliau terlahir sebagai anak yatim sebab ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib telah wafat. Ketika Rasulullah SAW masih berada di dalam kandungan ibunya, Aminah binti Wahab, tak lama setelah itu ibunya pun meninggal dunia ketika Rasulullah SAW masih berusia 6 tahun. Sehingga Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Namun tak disangka kakeknya hanya bisa menemani Nabi selama 2 tahun sebelum akhirnya kembali ke rahmatullah. Akhirnya Muhammad SAW dibesarkan oleh pamannya yakni Abu Talib. Meskipun hidup dalam serba kesulitan, mereka berdua adalah orang dermawan yang tetap menyisihkan sebagian rezekinya untuk bersedekah. Kisah Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika telah dewasa, Nabi Muhammad membantu perekonomian pamannya dengan berdagang barang yang diambil dari seorang janda kaya raya, Siti Khadijah binti Khuwailid. Jangan stopin kan? Sifat jujur, sidik, dan dapat dipercaya amanah. Nabi Muhammad dalam bekerja tidak hanya memberi pengaruh baik bagi perekonomiannya, namun juga membuat Siti Khadijah terpesona dan akhirnya mereka pun mengikat hubungan pernikahan. Selang beberapa waktu, Nabi Muhammad mendapatkan mimpi tak terduga di mana ia menghampiri oleh malaikat Jibril. Rasulullah SAW tak bisa menghilangkan pikiran tersebut dari kepalanya sehingga beliau memutuskan untuk merenung sejenak di Gua Hira. Pada saat itu malaikat Jibril benar-benar datang menemui Nabi Muhammad untuk menurunkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama berupa ayat Al-Alaq 1-5.
Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia yang diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Sejak kejadian itu, Nabi Muhammad mulai melakukan dakwah tersembunyi. Pengikut pertamanya yaitu Abu Bakar Al-Siddiq, Zaid bin Harits, Ali bin Abu Ummu Aiman, dan tidak bukan adalah istrinya Siti Khadijah. Sekian tahun berdakwah secara rahasia, Allah SWT memerintahkan Rasulullah agar kegiatan dakwahnya dilaksanakan terang-terangan. Perintah ini disampaikan melalui salah satu surat Al-Quran bernama Al-Hijr ayat 94. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Sebagaimana sifat tabligh menyampaikan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, beliau pun menuruti suruhan Allah SWT. Pada tahun ke-11 pimpinan Nabi Muhammad ditinggalkan selama oleh istrinya tercinta, yang juga paman kesayangannya Rasulullah, begitu terpuruk kala itu. Maka Allah mengirimkan malaikat Jibril untuk menemani Muhammad melanjutkan perjalanannya dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Perjalanan berikut dikenal dengan sebutan Isra Miraj. Di sini juga terjadi peristiwa penting di mana Nabi Muhammad mendapat perintah bahwa sholat 5 waktu adalah hal yang wajib bagi umat Islam. Bertahun-tahun sudah Rasulullah menyebarkan nilai-nilai kebahagiaan, sampai pada satu titik beliau mengalami sakit parah yang tak kunjung sembuh, dan akhirnya Nabi Muhammad SAW pun berpulang ke rumah Allah SWT. Abu Bakar sebagai sahabat Rasulullah, dalam pidato kematian Nabi mengucapkan firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 30, sesungguhnya kamu akan mati, dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Itulah kisah singkat Rasulullah selama hidupnya. Semoga dengan mengetahui kisah ini, kita dapat mengambil pelajaran untuk dijadikan pedoman dalam hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.